Dipersembahkan oleh, didukung oleh. Good afternoon ladies and gentlemen, selamat datang di Auditorium PLN dalam acara Leaders Briefing 2026. Selamat datang Bapak Hashim S. Joyo Hadikusumo, Utusan Khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi. Welcome Pak. Selamat datang yang terhormat Wakil Menteri Pertanian Republik Indonesia sekaligus founder Garuda TV, Bapak Sudaryono. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, dengan mengangkat tema ketahanan energi dan mobilitas sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional. Energi yang andal menjadi fondasi bagi peningkatan daya saing industri, penciptaan lapangan kerja, serta pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan. Di tengah meningkatnya kebutuhan energi, dinamika geopolitik global, dan percepatan transisi menuju energi bersih diperlukan sinergi, inovasi, dan kolaborasi lintas sektor untuk membangun sistem energi yang tangguh, efisien, dan berdaya saing. Because sustainable energy is not only about powering our country, but also powering our economy, empowering our people, and creating a legacy for future generations. Leaders Briefing 2026 hadir sebagai wadah kolaborasi lintas sektor untuk membahas arah kebijakan, inovasi, dan investasi di sektor energi melalui 3 fokus utama, yakni ketahanan energi, transisi energi, dan green economy. Dan dengan mengangkat ketahanan energi dan mobilitas sebagai mesin pertumbuhan ekonomi nasional, ini menjadi bagian dari upaya memperkuat fondasi pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. And we are truly fortunate and deeply honored. Leaders Briefing hari ini akan dipimpin oleh Bapak Hashim S. Joyo Hadikusumo selaku utusan khusus Presiden RI untuk Iklim dan Energi. Highly appreciate Pak. Dan tentunya acara ini terselenggara atas dukungan berbagai pihak. Kami mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada PT Agrinas Palma Nusantara Persero, Energi untuk Negeri, Kepedulian untuk Bumi Bayan Resources, PT PLN Persero, Number One Energy Solutions. Memulai acara siang hari ini, kita akan mendengarkan bersama welcoming speech dari Direktur Utama PT PLN Persero, Bapak Darmawan Prasojo. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati Utusan Khusus Presiden bidang Iklim dan Energi sekaligus mentor kami semuanya. Selamat datang Bapak Hashim Joyo Hadikusumo. Aplaus untuk beliaunya. Yang saya hormati Pak Wamen Pertanian, tokoh muda yang energetik dan sangat cerdas. Bapak Sudaryono, Your Excellency, the Ambassador of Singapore to Indonesia, Mr. Kwok Fook Seng, thank you so much. Di sini ada Komisaris PT PLN Persero, Pak Ali Maskur Musa, terima kasih atas kehadirannya. Dan juga dari Garuda TV kami mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya acara ini. So, the geopolitics of the global shifting very quickly. And the earth also warming. But we are lucky, kita beruntung mendapatkan seorang pemimpin yang visioner, yaitu Bapak Presiden Prabowo Subianto. Under his leadership, the commitment of transition of energy is fully fulfilled. Di tengah dunia yang memanas, komitmen Indonesia untuk melakukan transition of energy berlangsung dengan baik. Why? Because we have to balance between growth and environmental sustainability.
Dan kemudian ada arahan lagi dari Bapak Presiden Prabowo Subianto yaitu 100 gigawatt. Di mana dalam proses itu we are shifting from import based energy to domestic based energy, improving our energy security. In the process we going to be able to provide affordable energy. Why? To accelerate growth, to create more jobs, to get rid of hunger, to eradicate poverty, to provide prosperity to the people. Tapi dalam proses itu juga kita menurunkan emisi gas rumah kaca, balancing between growth and environmental sustainability. Aplaus lagi dengan visi misi dari Bapak Presiden ini. Nah, dalam proses itu ada arahan dari Bapak Presiden Prabowo Subianto bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bukan hanya tulisan di atas kertas. Bahwa presiden kita adalah presiden yang penuh punya visi yang besar dan mengerti atau tahu cara menggerakkan visi ini kemudian bisa dieksekusi. Saya ingin memberikan gambaran saja terkait misalnya yang saya bidangi di pertanian, bagaimana policy satu lembar kertas keputusan atau instruksi presiden itu kemudian berdampak luas terhadap seluruh petani di Indonesia. Baik, pada siang hari ini satu kehormatan bagi saya sebagai Wakil Menteri maupun sebagai founder Garuda TV. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Hasyim dan seluruh tamu undangan yang hadir. Mohon maaf barangkali tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya kepada Bapak Ibu semua yang hadir. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, kita melihat tadi disampaikan Pak Dirut bahwa presiden kita adalah presiden yang penuh punya visi yang besar dan ngerti atau tahu cara menggerakkan visi ini kemudian bisa dieksekusi. Saya ingin memberikan gambaran saja terkait misalnya yang saya bidangi di pertanian,
bagaimana policy satu lembar kertas keputusan atau instruksi presiden itu kemudian berdampak luas terhadap seluruh petani di Indonesia. Pupuk, sebelum Pak Prabowo menjadi presiden, pupuk itu diampu oleh begitu banyak kementerian dan harus melibatkan ratusan bupati dan juga puluhan gubernur harus tanda tangan sehingga 145 aturan ada dan kemudian oleh presiden disimplifikasi, dideregulasi menjadi satu aturan bagaimana pupuk daftarnya oleh Kementerian Pertanian, kemudian daftar diberikan kepada Pupuk Indonesia dan Pupuk Indonesia mendistribusikan langsung kepada petani. Jadi 145 aturannya kemudian dideregulasi, tidak ada lagi dan hasilnya dirasakan oleh seluruh petani di Indonesia. Tidak nambah anggaran, tidak nambah APBN, tidak membebani siapapun, dan ini simplifikasi ini kemudian berdampak kepada seluruh petani, 115 juta petani kita di seluruh Indonesia. Saya tambahkan sedikit terkait pupuk, di sini juga hadir tadi Dirut Pupuk. Bagaimana secari kertas yang kemudian diputuskan oleh pemimpin kita, itu kemudian bisa memberikan diskon harga pupuk lebih murah 20% tanpa penambahan APBN. Dulu PT Pupuk kita itu dulu ngutang dulu ke bank, kemudian memproduksi pupuk, Pak Hasim. Setelah diproduksi disalurkan kepada petani, petaninya terima, difoto pakai KTP, confirm, baru 3 bulan setelahnya itu baru dana subsidi dikirim ke Pupuk Indonesia. Sehingga Pupuk Indonesia terbebani biaya cost of fund karena harus berhutang. Jadi terbebani biaya bunga karena harus minjam di depan kemudian diserahkan di ujung. Oleh secari kertas Presiden mengatakan uang yang sama toh ujungnya diserahkan kepada Pupuk Indonesia. Dana subsidi tadi. Maka dana subsidinya diberikan di awal tahun untuk pembelian bahan baku. Sehingga Pupuk Indonesia tanpa menambah APBN, tanpa menambah anggaran, itu kemudian dengan secari kertas, Pupuk Indonesia yang karena dana subsidi ditaruh di depan, itu kemudian Pupuk Indonesia tidak terbebani bunga, malah mendapatkan pendapatan bunga. Karena tidak terbebani bunga yang triliunan dan mendapatkan pendapatan bunga yang triliunan, sehingga saat ini pupuk subsidi yang kita bagi ke seluruh petani kita di seluruh Indonesia itu didiskon lebih murah 20% tanpa penambahan APBN. Ini adalah satu gambaran bagaimana seorang pemimpin kita, presiden kita punya visi dan melihat permasalahan ada di mana, kemudian kita datang untuk menyelesaikan persoalan itu. Pemerintah hadir untuk mencari persoalan, pemerintah hadir untuk mencari masalah, dan kemudian kita run into the problem, kemudian kita solve masalah itu. Bapak Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, sedikit mungkin karena ini temanya adalah energi, saya ingin memberikan update sedikit terkait komitmen dan juga visi dari Presiden kita menuju B50 yang sudah di-launching 1 Juli. Di launching sebetulnya dimulai dari 1 Juli, tapi di launching beberapa hari setelahnya adalah B50 atau biodiesel 50. Dengan B50, Bapak Ibu semua yang saya hormati, Indonesia tidak lagi import bahan bakar diesel atau tidak lagi import solar. Karena 50% bahan solar fosil dihasilkan dari sumur-sumur di dalam negeri kita, dan 50% sisanya kemudian adalah konversi dari minyak sawit kita. Kita bisa melihat kebutuhan dari kebutuhan itu, kemudian kita ada penambahan CPO 8,5 juta ton yang harus ditambah karena sebelumnya B40 naik jadi B50, dan dengan B50 ini menunjukkan bahwa kita siap sebagai negara agraris bagaimana memanfaatkan kekayaan dan kesuburan serta kerja keras dari petani kita di seluruh Indonesia untuk ketersediaan pangan yang cukup untuk bangsa kita dan siap untuk juga swasembada energi di masa-masa yang akan datang.
Sebagai informasi, saat ini atau COVID telah memberikan pelajaran besar bagi Indonesia, di mana di saat kita butuh beras, kita minta beras ke beberapa negara dan sulit rasanya untuk kita mendapatkan beras di saat itu. Ada satu case kita ingin membeli beras dari satu negara, Pak Hasyim, sampai COVID-nya selesai itu berasnya tidak datang. Kondisi sulit ini ternyata membuat kita tambah kreatif dan akhirnya di tahun 2025 kita umumkan swasembada pangan bagi bangsa kita. Dan kita meyakini, dan saya yakin dengan visi besar dari Bapak Presiden, beserta dengan cara eksekusi yang cepat dan kemudian berdampak, yang kita sering sebut atau Presiden namakan BRF, Best Fast Result. Jadi karya atau hasil terbaik dilaksanakan dengan cepat dan berdampak. Kalau bagus lama mungkin oke, tapi ya lebih baik cepat gitu. Sehingga Bapak dan Ibu semua, programnya grande, 100 gigawatt grande, Danantara grande, swasembada grande, MBG adalah program yang grande, Kopdes Merah Putih adalah program yang grande, B50 ada program yang grande, dan grande, program-program yang grande yang lain akan terus menyusul beserta dengan eksekusi yang baik dari pemerintah Republik Indonesia di bawah komando dari Bapak Presiden Republik Indonesia. Bapak, Ibu semua yang saya hormati, yang saya banggakan, saya kira kita akan dan ingin mendengarkan lebih banyak arahan dan juga bagaimana pandangan-pandangan dari Pak Hasyim untuk terkait energi dan juga sustainability energi kita. Dan izinkan saya menutup sambutan saya ini dengan sebuah cerita. Jadi ada 3 orang pemuda, ya pemuda gitu. Pemuda ini tersesat di gua yang gelap. Karena nggak ada lampu PLN-nya, nggak ada Pak, jadi ya guanya gelap. Jangan tanya kenapa 3 di pemuda di gua itu, ya kan namanya cerita. Jadi intinya ada 3 orang sudah ada di dalam gua yang gelap. Karena guanya gelap, maka 3 orang ini mencari jalan keluar. Setelah jalan-jalan gitu setengah jam, dia nginjak kayak batu kerikil-kerikil gitu loh. Karena gelap kan dia nggak bisa lihat kan. Pas dia nginjak kerikil itu keluar suara dari dalam gua itu, suara misterius gitu. Suaranya kira-kira gini, hei, ambillah batu-batu yang kau injak itu. Barang siapa mengambil menyesal, kalau tidak mengambil menyesal. Jadi ngambil nyesel, nggak ngambil juga nyesel. Maka orang pertama mengatakan, ngambil kan nyesel ya. Jadi dia ambil semua kantong dipenuhi dengan batu tadi, entah apa dia nggak tahu. Kata orang nomor 2, kan ngambil nyesel, nggak ambil nyesel. Ya udahlah, aku ngambil aja deh. Dia ngambil segenggam dimasukin kantong. Yang nomor 3 adalah dia bilang, ngambil nyesel, nggak ngambil nyesel bro, ngapain kita capek-capek ngambil? Dia tidak ngambil. Setelah jalan kira-kira 1 jam, ketemu jalan keluar, lari mereka, lari. Hal pertama setelah keluar dari gua yang gelap tadi, yang dilihat adalah tadi itu yang diambil apa. Setelah keluar dari gua, setelah keluar gitu ya, kemudian dia cek batu tadi apa. Ternyata batu tadi itu adalah berlian. Begitu tahu berlian mau masuk lagi, ya kira-kira guanya hilang lah gitu ya kan. Kenapa hilang ya, namanya cerita kan gitu ya. Ya. Jadi ya tepuk tangan dulu buat cerita saya lah ya. Bapak dan Ibu semua yang saya hormati, itulah hidup. Hidup itu kerja keras pun di ujungnya menyesal, apalagi tidak kerja keras. Ya. Beramal soleh banyak-banyak, setelah mati katanya orang itu nyesal juga, apalagi yang tidak beramal. Maka saya ingin mengajak eksekutif leaders di tempat ini, kita semua adalah pemimpin, dan keberadaan kita adalah suatu posisi yang penting. Keluh kesah kita, komplainan kita itu bisa jadi adalah cita-cita bagi jutaan orang di luar sana. Posisi Anda yang Anda keluhkan ini adalah cita-cita, harapan dan keinginan dari
orang-orang jutaan di luar sana. Jadi saya ingin mengajak Bapak Ibu semua, leader semua, di BUMN, di swasta, di pemerintahan, di mana-mana, apakah itu kaum intelektual, apakah itu politisi dan sekalipun, maka mari kita hidup sekali dan ujungnya pasti mati. Maka di dalam hidup kita yang sekali yang ujungnya pasti mati ini, jangan sampai berlian-berlian tadi lupa kita ambil dan kita menyesal di kemudian hari. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila man thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya diangkat sebagai utusan khusus bulan November 2024, saya mewakili pemerintah pada rapat-rapat pertama itu di London, bertemu dengan investor-investor besar yang mewakili dana puluhan miliar dolar, dan mereka semua waktu itu menyatakan ke saya, harapan mereka agar supaya pasar karbon segera diwujudkan. Kita memasuki acara inti pada siang hari ini, Leaders Briefing 2026, yang akan dipandu oleh moderator kita, seorang Economic Specialist Representative. Please welcome Alin Wiratmaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa memoderatori acara ini, Leaders Briefing 2026. Such an honor for me. Dan juga kita tadi bisa mendengarkan mutiara kehidupan langsung dari Bapak Wamentan ternyata. Betul ya Pak ya. Kita kalau berbuat ada penyesalan, kalau tidak berbuat juga ada penyesalan. Semoga kita semua bisa mendapatkan hikmah yang terbaik dari acara kita pada siang hari ini. Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, seperti kita ketahui bersama, ketahanan energi dan mobilitas nasional ini menjadi dua pilar strategis dalam memperkuat daya saing ekonomi negeri kita Indonesia di tengah dinamika geopolitik
geopolitik saat ini yang terus bergejolak, fluktuasi harga energi, serta meningkatnya kebutuhan energi dan transportasi. Kalau kita lihat suasana geopolitik, kita kira wah kemarin udah ceasefire ya, gencatan senjata, harga energi bisa kembali normal lagi ke level sebelum dimulainya ketegangan antara Amerika Serikat dengan Iran. Tapi nyatanya sangat fragile, very fragile. Dan sekarang kita udah lihat harga minyak sudah kembali naik pada saat ini, dan semakin kita merasakan urgensi betapa pentingnya kita untuk membangun ketahanan energi, swasembada energi. Bapak Ibu sekalian, sejalan dengan Astacita Presiden Prabowo Subianto, pembangunan ketahanan energi dan mobilitas nasional yang sedang kita upayakan bersama-sama ini diarahkan untuk mempercepat swasembada energi, mendorong hilirisasi industri, kemudian juga memperkuat konektivitas antar daerah, serta mempercepat transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Lantas seperti apa sektor ini sinerginya bisa menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional Indonesia serta mendukung target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. Tentunya kita semua di sini berkumpul bersama-sama untuk mendengarkan strategic briefing langsung dari utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Bapak Hashim S. Joyo Hadi Kusumo. Bapak Ibu sekalian, kita sambut bersama-sama, kita simak strategic briefing dari utusan khusus Presiden Republik Indonesia untuk Iklim dan Energi, Bapak Hashim S. Joyo Hadi Kusumo. Terima kasih Kak Ali. Selamat siang, keluarga besar PLN yang saya banggakan dan saya hormati, Bapak Komisaris PLN, Bapak-Bapak Direksi PLN, Pak Wamen, Pak Mas Dar, Your Excellency my friend Mr. Kwok, Ambassador of Singapore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Pertama-tama ingin saya haturkan terima kasih kepada Direksi PLN, pada panitia atas undangan diberikan kepada saya untuk berbicara pada Leaders Forum, Leaders Briefing 2026. Dengan keluarga besar PLN. Saya berbangga bisa membantu mengabdi pada negara pemerintah dalam hal ranah atau sektor yang sangat penting yang kita hadapi adalah perubahan iklim, karena sangat berdampak pada ratusan juta rakyat kita di bidang yang tidak bisa kita hindari bersama. Tadi Pak Daryono sudah sampaikan langkah-langkah diambil pemerintah untuk memperbaiki nasib bangsa, kurang lebih 115 juta warga kita yang sangat tergantung pada pertanian. Tapi kalau mengenai dampak dari perubahan iklim, dampak positif atau negatif itu dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. 285 juta kurang lebih. Dan karena ada perubahan iklim, berdampak pada lanskap, pada topografi, pada faktor-faktor geografis yang kita tidak bisa hindari. Yang saya maksud adalah kenaikan permukaan laut yang berdampak pada sektor pertanian kita, dengan dampak sangat negatif terhadap pantai-pantai
pulau-pulau kita, terutama Pulau Sumatera, Pulau Jawa, di mana akibat daripada dampak negatif itu, pemerintah harus keluarkan ratusan triliun rupiah untuk membangun tanggul laut raksasa yang kalau tidak salah 500 km dari barat sampai timur Pulau Jawa, dan juga mungkin di tempat-tempat lain, pulau-pulau lain juga harus dibangun demikian. Maka perubahan iklim berdampak kepada seluruh rakyat Indonesia. Nah, dengan berbangga saya bisa sampaikan bahwa ada banyak perkembangan positif. Antara lain bahwa pemerintah sudah memutuskan dan menetapkan langkah-langkah yang mempermudah dan mengizinkan peluncuran langkah-langkah yang mengizinkan rakyat kita mendapat dana atau uang berupa carbon credit. Carbon credit ini akan diperoleh melalui carbon market atau pasar karbon yang sudah ditunggu-tunggu oleh rakyat Indonesia sejak lahirnya Perjanjian Paris pada COP21 tahun 2015 bulan Desember. Karena satu dan lain hal memang tertunda. Namun pada saat Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran dilantik, pemerintah sudah menetapkan prioritas utama lahirnya regulasi perizinan yang bisa melahirkan pasar karbon yang sudah lama ditunggu-tunggu. Waktu saya diangkat sebagai utusan khusus bulan November 2024, saya mewakili pemerintah pada rapat-rapat pertama itu di London, bertemu dengan investor-investor besar yang mewakili dana puluhan miliar dolar, dan mereka semua waktu itu menyatakan ke saya, harapan mereka agar supaya pasar karbon segera diwujudkan. Ini bagian dari implementasi yang selalu menjadi masalah. Kritik-kritik terhadap pemerintah selalu berbunyi sebagai berikut. Wacana, impian, tujuan mulia, tapi selalu ada hambatan-hambatan pada implementasi dan pelaksanaannya. Nah, dalam hal ini saya bisa katakan khusus pada masalah pengembangan pasar karbon dan carbon credit untuk Indonesia dan untuk PLN, pemerintah kita berhasil. Pemerintah kita sangat berhasil. Dan hasilnya adalah terwujud minggu lalu, tanggal 9 Juli minggu lalu, dengan lahirnya pasar karbon dan penetapan apa yang dinamakan SRUK. SRUK itu adalah Sistem Registrasi Unit Karbon. Ini yang sudah ditunggu 11 tahun dari lahirnya Perjanjian Paris tahun 2015. Dan saya berbangga bahwa pemerintah kita luar biasa dengan koordinasi waktu itu dengan di bawah Menko Pangan Pak Zulkifli Hasan.
yang dimotori oleh dua kementerian, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan, tapi berkoordinasi dan kurang lebih 10 kementerian, termasuk Kementerian Kelautan, Kementerian Perindustrian, Kementerian ASDM, dan sebagainya. Kita bisa menggiring dan kita bisa mengawal dan kita bisa menyusun suatu sistem yang saat ini dipuji-puji oleh pelaku-pelaku utama internasional, dipuji-puji oleh investor yang saya ketemu, dan banyak, saya sudah ketemu puluhan investor di New York, di London, di Hong Kong, di Singapura, juga di Tokyo. Semua pihak, semua pelaku memuji apa yang dihasilkan pemerintah kita. Ini ada yang kabar baik yang saya bawa hari ini, bahwa sekarang kita bisa memasuki babak baru, yang salah satu penerima manfaat, beneficiary adalah PLN, saya yakin itu, dan tentu lembaga-lembaga internasional lainnya, lembaga-lembaga negara kita lainnya. Ini adalah suatu breakthrough, suatu terobosan yang saya sendiri alami dan saya sendiri saksikan. Dan saya kira dengan ini kita bisa nanti menikmati program-program yang tadi Pak Dirun sudah sampaikan, PLTS yang segera akan dimulai, ya, sampai menuju ke 100 gigawatt saya dengar, tapi mulai mungkin 30 gigawatt dulu, 30. Tapi nanti juga disusul dengan program-program lainnya. Ada teknologi yang baru yang sebetulnya bisa mengizinkan bangsa Indonesia untuk memakai sumber daya alam lebih lama lagi. Ini adalah teknologi yang baru di testing di Indonesia, khususnya di Petrogresik. Di Petrogresik milik pemerintah. Nah, saudara-saudara sekalian, para peserta Leaders Briefing, ada juga perkembangan positif yang lainnya. Yang saya maksud adalah ini sekarang ada teknologi yang bisa menciptakan apa yang namanya carbon capture dan utilization, CCU atau CCS. Kita sudah tahu ada proyek-proyek besar
yang mau dibangun oleh Exxon dan BP yang menelan puluhan miliar dolar, itu kita sudah tahu dan segera akan dimulai. Pakai rongga-rongga di bawah tanah, rongga-rongga yang di bawah laut, itu. Tapi ada teknologi baru yang berikan harapan bagi kita. Kenapa? Karena yang selalu dikritik di seluruh dunia tapi juga di Indonesia adalah bahan bakar kita, bahan bakar namanya batu bara atau fossil fuels, termasuk juga minyak, termasuk juga gas, yang selalu dijuluki sebagai ancaman bagi manusia. Tapi ternyata ada teknologi yang baru yang sebetulnya bisa mengizinkan bangsa Indonesia untuk memakai sumber daya alam lebih lama lagi. Ini adalah teknologi yang baru di-testing di Indonesia, khususnya di Petrogresik. Di Petrogresik milik pemerintah baru menyelesaikan suatu test memakai teknologi dari Taiwan yang bisa menurunkan emisi karbon dioksida 90 sampai 95%. Ini dahsyat, Pak Dirut. Saya dapat informasi ini dari Bapak Menteri Perindustrian, Pak Agus Gumiwang. 2 kali saya ketemu beliau dengan jajarannya. Ini ada suatu teknologi tidak mahal. Kita bisa dapat bukannya dari Taiwan, tapi dari negara lain. Kita tidak tergantung satu negara saja. Tapi kita bisa dapat dengan terjangkau. Bukan miliaran dolar. Tapi kita bisa pakai, tetap bisa pakai batu bara kita. Kita bisa pakai minyak kita yang tersisa. Dan kita bisa pakai gas alam kita. Kenapa? Karena karbon dioksida yang dihasilkan itu bisa ditampung, diserap dan dipakai lagi untuk menghasilkan byproducts. Byproducts yang kebetulan saja diperlukan oleh bangsa Indonesia. Dalam hal ini ada namanya baking soda. Baking soda ternyata kita mengimpor, Pak Dirut, dalam jumlah besar. Tapi sekarang dengan teknologi kita dapat, bisa dapat dari Taiwan, bisa dari mana-mana. Korea Selatan juga mengklaim bisa juga dan lain-lain bisa juga. Tapi yang ternyata yang bikin testing di Indonesia yang pertama itu dari Taiwan. Hasilnya luar biasa. So ini implikasi bagi Indonesia. Implikasi bagi industri di Indonesia itu apa? Implikasinya adalah kita tetap bisa pakai batu bara yang selama ini dan sampai sekarang ini dianggap, dijuluki sunset industry. Ini industri fading. Batu bara katanya akan nanti tidak dipakai lagi. Karena kita sudah terikat dengan komitmen pemerintah kita net zero emissions tahun 2060. Dan Pak Prabowo menyatakan kalau bisa harus dipercepat. Jangan sampai kita tunggu tahun 2060, melainkan kita harus lebih cepat. Nah, dengan teknologi-teknologi ini, saya optimis Pak Dirut, bahwa kita akan memasuki fase baru industri kita, tanpa mengorbankan dan tanpa mengabaikan sumber daya alam kita. Kita bisa tetap pakai batu bara kita bisa tetap pakai minyak kita, dan kita tetap bisa pakai gas alam kita. Itu saya kira yang baru, yang saya baru dapat sebagai utusan khusus kabar baik ini dari Menteri Perindustrian. Dan ada juga perkembangan lain. Minggu depan saya kira ada juga rombongan dari PLN akan berkunjung ke RRC, ke China,
untuk meninjau industri yang juga hebat, sumber tenaga yang luar biasa. Waktu saya dapat paparan dari pihak China beberapa sebulan lalu, saya terus terang saja ragu-ragu. Saya skeptis karena mereka katakan di China sudah dikembangkan tenaga nuklir yang skala mini. Berdasarkan apa? Berdasarkan sumber energi itu thorium, bukan uranium. Ini apa? Ini berarti bahwa dengan thorium di Indonesia itu ternyata sudah banyak thorium. Bukan hanya dari limbah timah, bukan, tapi ada juga thorium lainnya. Tapi thorium ini tidak ada radioactivity, minim sekali. The radioactive footprint is very low. Mr. Ambassador, I think you understand the Indonesian language, but thorium-based nuclear, mini-nuclear, this is what China is offering. It's offering thorium-based. Thorium cannot be used for nuclear weapons. It's very small, minuscule radioactivity footprint, and bisa menggantikan diesel power, Pak. Karena mereka katakan mereka bisa membuat tenaga nuklir 2 megawatt. 2 megawatt di atas truk. Di atas truk mereka bisa menghasilkan nuclear power on lorries, on trucks. Saya sudah dikasih lihat, tapi terus terang saja, ya insya Allah mereka benar, Pak, ya. Kita tidak dikibulin, ya, Pak. Tapi saya kira mereka nggak berani ya kibulin kita, ya. Kalau berani ya kualat mereka, ya. Bakal kualat. Nah, dengan asumsi bahwa ini benar, ya 2 megawatt, 4 megawatt, mereka bilang sebetulnya 10 megawatt ke atas itu idealnya, tapi bisa 2 megawatt. Berarti apa? Berarti bahwa kita bisa phase out pemakaian diesel. Karena saat ini Indonesia masih impor diesel, walaupun sudah ada program B50. Tapi dengan ini kita bisa pakai sumber-sumber untuk hal-hal lain. Nah, ini mudah-mudahan apa yang mereka tawarkan, saya diundang ke sana untuk melihat langsung sendiri. Dan kalau benar, ini adalah game changer. Karena ada 741 lokasi, saya dengar, di mana PLN memakai diesel generating sets. Kita bisa menghemat biaya, kita bisa memenuhi kewajiban kita, ya, bahwa karbon dioksida, carbon emissions kita bisa kurangi, dan kita bisa kembangkan dan pakai sumber daya alam thorium yang ada di Indonesia. So ini yang maksud saya, dari teknologi baru, tadi Bapak Dirut sudah sebut tenaga surya, kita belum sebut yang lain-lain, tapi dengan teknologi di bidang manufaktur, yang saya sebut tadi, carbon capture, kita bakal memasuki era baru di masa depan yang cerah, yang optimis. So ini para peserta leaders briefing dari keluarga besar PLN yang saya banggakan, ini ada kabar baik. Kabar baik, saya yakin listrik tetap akan bersinar, Pak, ya, walaupun ada hantu-hantu. Ya. Kita semua orang beriman, saya yakin, ya Pak Kiai, apalagi Pak Kiai ada di sini. Dan guru agama saya sebenarnya Pak Kiai. Ya, kita beriman di mana ada kebaikan selalu ada kejahatan, ya. Kita itu ada, ya, di Al-Qur'an, ya. Ada di Alkitab juga sama. Tapi saya yakin
kita bisa tanggulangi roh-roh gelap yang mungkin ya menyusup ke sini ya, ke ruangan ini ya. Mana? Kesayangan. Sorry. So saya kira itu Pak, dalam waktu terbatas ini saya mau sampaikan. There's hope, ada harapan. Ada harapan untuk kita, harapan bangsa kita, harapan untuk sektor pertambangan kita. Ya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya kira demikian. Terima kasih Pak Dirut, undangannya Pak Wamen, Sir Excellency, ladies and gentlemen, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Sri Shanti 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 Om. Dampak dari perang itu terhadap industri minyak mereka dan pasok minyak India lebih parah dari kita. Dan di sana lebih berat lagi kenaikan harga dan sebagainya karena mereka import kontennya 90% itu masih impor, Pak. Ya, Indonesia kan 60%. 90% kebutuhan itu diimpor untuk India. Maka kita tetap harus menjalankan eksplorasi dan produksi di bidang fossil fuels. Setiap langkah pencegahan berawal dari kewaspadaan, mengenali gejala, melakukan pemeriksaan dan deteksi dini. Selama dalam proses pengobatan itu, saya rutin minum obat dan banyak hasilnya. Mau tidur tidak susah, bangun juga enak, rileks. TBC paru bisa nular melalui udara, melalui batuk, melalui air liur. Kita lakukan untuk memutus rantai penularannya. Saksikan Mata Indonesia, Jumat 24 Juli, pukul 8 malam. Hanya di Garuda TV. Baiklah, Bapak Ibu tamu undangan yang kami hormati, mungkin sedari tadi sudah ingin berinteraksi, berdialog langsung dengan Pak Hashim. Kita akan buka untuk Bapak Ibu sekalian, silahkan angkat tangannya, mohon disebutkan nama dan institusinya. Baik, wah udah ada 2 di sebelah sini, baik. Baik, saya buka kesempatan, mungkin ada 2 atau lebih, mungkin lebih ya, masih. Okay, sir. Ya, silakan. Ini Pak Rahmat Harahap ya? Yes, sir. My name Rahmat Soryalam Harahap, sarjana hukum. Saya komisaris utama PT Industri Nuklir Indonesia. Ini kabar baik untuk Anda ya? Yes, sir. Very nice about the thorium topics. Indonesia, saya sudah melakukan perjalanan. Mungkin lebih keras Pak, sorry saya kurang dengar. Selama menjabat Komisaris Industri Nuklir Indonesia, tadinya ini hampir mau dibubarkan. Ini di bawah holding Bio Farma. Saya minta supaya dikeluarkan dari Bio Farma karena industri nuklir ini banyak aspek. Bisa listrik, tenaga nuklir, bisa iradiasi untuk pengawetan makanan, buah-buahan seperti yang dilakukan China untuk ekspor buah-buahan, sayuran. Bisa nanti mining ini thorium, uranium. Bisa nanti juga kita masuk ke energi lainnya. Nah, kayak langsung aja, soal thorium ini ada 5 tempat di Indonesia yang punya basis thorium terbesar, bahkan Mardigu Bosman pernah menulis di IG-nya, thorium Indonesia bisa menghasilkan listrik selama 10.000 tahun untuk menerangi dunia bumi ini. Thorium kita ini terbesar di dunia, bukan Cina. Kalau Cina itu di Ulan Baal,
Thorium kita itu ada 1 di Tapanuli, Sumatera Utara, Bangka 1, 2 itu Bangka, ketiga di Batas Kalteng Kalbar, Gunung Sebuyan Bungsu, keempat itu di Desa Takang Daeng Mamuju, kelima di Halmahera. Saya dapat informasi ini dari luar negeri Pak Hasyim, mohon izin Pak Hasyim. Karena selama saya menjadi komisaris nuklir, saya melakukan surat menyurat dulu, modal kop surat dan stempel. Boleh dipercepat Pak? Boleh. Jadi thorium ini kekuatannya 1:200 sama uranium. 1 kilo thorium murni sama dengan 200 kilo uranium. Nah, teknologinya belum ada pemurnian ini. Amerika melakukan pemurnian thorium butuh waktu 1 tahun. Rusia melakukan pemurnian thorium butuh waktu 5 jam. Coba bandingkan betapa dahsyatnya teknologi ini. Mungkin Cina, dia copy paste terhadap Rusia Pak Hasyim. Mungkin Pak Hasyim nanti akan lihat di Cina. Kalau Cina sudah bisa melakukan pemurnian 5 jam, berarti dia ngambil metode Rusia. Saya sudah melakukan setahun ini perjalanan ke Moskow 4 kali Pak Hasyim. Bahkan, baik. Mungkin itu saya informasinya. Oke, saya terima kasih Pak. Saya baru tahu Bapak sudah kenal lama tapi baru tahu masuk ke ranah nuklir. Bagus. Terima kasih Pak Hasyim. Yang saya tahu Pak Ahmad, thorium, industri thorium based, nuclear thorium based itu dapat dari Amerika. Saya kenal orang yang mengklaim bahwa thorium teknologi ke China tahun 2010-11. Tapi akibat perang Ukraina, Amerika putus hubungan dengan China untuk pengembangan nuklir 2014. Tapi pihak China sudah terlanjur mendapat teknologi dari Amerika. Sehingga mereka swadaya dan swadana sejak 2014. Itu yang mereka jelaskan ke saya. Ya. So ini bukan dari Rusia Pak, dari Amerika, tapi di copy paste, di jiplak dan dikembangkan oleh China. So ini, saya terus terang saya masih ragu-ragu. Tapi mereka begitu antusias menyambut saya. Mereka antusias mengundang saya. Ya saya pikir ya mereka begitu yakin. So kita lihat aja, ya open mind. Kita open mind. Ya. Nothing to lose Pak. Mungkin nothing to lose except a little bit of our time dan mungkin tiket penerbangan ke China dan hotel itu aja. Ya, so saya kira tapi kalau bisa. Nah, dengan demikian Pak Rahmat, China ada saingan. Ya sejak orang dengar saya mau ke China, saya dihubungi via Denmark. Ada Copenhagen Atomics. Copenhagen Atomics sudah hubungi saya Pak. Mereka juga bisa tawarkan. Ya saya pikir nggak apa-apa kan. Kita mengadu aja kan. Kalau bisa lebih lagi. Ya, jangan hanya Denmark atau China, lebih lagi. Semakin banyak alternatif untuk bangsa Indonesia, semakin bagus kan. Kita bisa pilih yang terbaik. Saya kira itu Pak Rahmat. Izin tetap berkenan berada di stage ya Pak. Saya menyampaikan konklusi dari strategic briefing yang tadi Bapak sampaikan bahwa Indonesia tidak hanya sekedar berkomitmen terhadap net zero emission tapi juga sudah melakukan langkah nyata. Di antaranya sistem registri unit karbon. Indonesia jadi negara pertama di dunia yang mengadopsi standar data International Climate Data Steering Committee ini. Untuk sistem registri karbon nasional yang terhubung dengan bursa langsung ke pasar global. Dan juga tadi terus diupayakan adanya teknologi-teknologi baru termasuk carbon capture and storage di mana Indonesia punya potensi yang begitu besar dan juga Indonesia punya potensi menjadi hub untuk carbon capture and storage regional skala Asia Pasifik ya Pak ya. Sekali lagi saya tekankan di sini apa yang disampaikan oleh Pak Hasyim tadi, pengembangan teknologi baru memasuki era baru, masa depan yang lebih cerah untuk Indonesia. Baik, selanjutnya, terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan ke rekan saya yang cantik. Baik, Pak izin Pak, mohon tetap berada di stage. Ada di stage Pak. Give round of applause ladies and gentlemen, berikan tepuk tangan. Thank you for sharing your powerful insights Pak Hasyim. Thank you Alin. Selanjutnya prosesi penyerahan plakat. Untuk itu kami mengundang Direktur Utama Garuda TV Bapak Fahmi Muhammad Anwari menyerahkan plakat kepada Pak Hasyim sekaligus berfoto bersama.
Mohon diabadikan momen yang spesial ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Kami juga turut mengundang Bapak Farid Azhar Nasution, Mr. Kwok Fong Seng, dan juga jajaran pimpinan Garuda TV, Pak Daden Kusdiana, Bapak Irman Gusman, Ibu Eli, Bapak UP, dan juga Ibu Atika Suri. Bisa maju ke depan, Pak. Bu, silahkan bisa merapat untuk berfoto bersama dengan Pak Hashim. Sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang paling meriah. Diskusi yang amat sangat luar biasa, daging semua. Semoga insight yang dibagikan Pak Hashim membuat kita semakin semangat. Ya, 1, 2, 3. Senyum yang paling ceria. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Baik. Terima kasih. Kami persilakan untuk kembali ke tempat, Bapak dan Ibu. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Terima kasih, highly appreciate for dedicating your time, Pak Hashim, untuk sharing pada siang hari ini. Baik, demikian seluruh rangkaian acara Leaders Briefing 2026 pada sore hari ini. Terima kasih kepada seluruh tamu undangan yang telah hadir. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada seluruh sponsor yang sudah mendukung acara ini. Saya Dian Mirza, mewakili kru yang bertugas, terima kasih. Dan sampai jumpa di Leaders Briefing berikutnya. Dipersembahkan oleh, didukung oleh